Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi kita di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Podcast yang akan membahas tentang berbagai hal terkait isu-isu hubungan internasional terkini ataupun bahkan terkait minat dan bakat mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Ahmad Mujadid yang akan menjadi pemantik diskusi kita hari ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan Bapak Ari Kusuma Paksi selaku Koordinator Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang kalau dari saya pribadi Pak, ini sangat menarik karena berkaitan erat dengan mahasiswa gitu Pak ya. Bagaimana kita kemudian bisa melihat salah satu unit gitu ya Pak ya yang concern fokus utamanya terhadap mahasiswa itu ya Laboratorium Hubungan Internasional UMY ini Pak. Dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kegiatan pengembangan diri bagi mahasiswa. Nah, teman-teman, bagi teman-teman selama berkuliah di kampus ini pasti ada banyak hal yang ingin digali gitu kan, potensinya, kemampuannya gitu kan yang diharapkan nantinya bisa bermanfaat ke depannya. Nah, semoga topik kita hari ini bisa membantu teman-teman ke depannya, pendengar dimanapun teman-teman berada sekarang. Gitu. Nah, mungkin bisa kita mulai Pak. Ada beberapa hal yang menurut saya pribadi ini penting untuk kita bisa bahas bersama buat teman-teman ke depannya. Eh, Teman-teman juga pasti sudah banyak mengikuti program studi hubungan internasional, sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu fokusnya untuk pengembangan minat teman-teman sekalian gitu. Nah, salah satu inisiatornya kan dari Laboratorium HIUMY ya Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pak bagaimana sebenarnya awal mula Laboratorium HIUMY ini mencoba untuk mendorong mahasiswa untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan mereka Pak. Ada komitmen apa sih Pak sebenarnya yang dibangun dari Lab HI ini sehingga teman-teman mahasiswa ini bisa terus punya keinginan untuk mengembangkan kemampuan mereka Pak. Oke, ya makasih banyak Mas Dia. Jadi eh, lab ini saya sendiri baru ya, baru 3 tahun lah kira-kira untuk mengelola lab ini. Sebelumnya Pak Sidik yang pernah menjadi kepala lab ya. Kemudian ada juga Pak Ade gitu. Nah awalnya sih saya sendiri juga bertanya-tanya lab ini seperti apa. Kan memang beda ya eksak sama sosial. Kalau eksak kan berkutatnya di apa namanya ada alat-alat gitu kan, mikroskop dan seterusnya. Dan ini kan ilmu sosial ya. Nah setelah saya 3 tahun saya bekerja ya, mencoba untuk mendalami apa sih fungsi dan peran apa kegiatan yang bisa dilakukan oleh lab, maka baru saya temukan gitu ya. Jadi coba kita agendakan beberapa kegiatan. Sebenarnya program-program yang kita lakukan itu dari prodi kok. Jadi lab itu cuma kepanjangan tangan ya. Kalau otaknya itu misalnya kalau manusia itu ada prodi ya programnya dan kaki tangannya itu ada lab. Nah, lab sendiri kan tentu ini kan milik mahasiswa dan dosen ya. Jadi program-program yang kita lakukan juga bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk dosen. Nah, untuk mahasiswa pun kan ya ada banyak kebutuhan oleh mahasiswa itu ya. Mahasiswa itu kan apa namanya minatnya itu banyak. Ada yang minat menulis, ada yang minat debat, ya kan, minat bahasa. Terus juga ada yang mungkin ya presentasi gitu ya. Ada yang apa cultural exchanges. Ada banyak sekali sebenarnya minat mahasiswa itu. Nah di lab itu kita mencoba untuk memfasilitasi ya dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Jadi misalnya lab sendiri mengadakan kegiatan kayak gini gerimis ini. Nah, dan saya juga dibantu ya oleh banyak teman-teman, terutama seperti dosen-dosen baru seperti Pak Mahdi, juga Mbak Ajeng, juga ada ya Mas Ahmad dan lain-lain. Itu jadi banyak program kita lakukan. Nah, misalnya kan ada jurnal, jurnal itu kan untuk memfasilitasi penulisan ini ya jurnal ya mahasiswa. Jadi kita sendiri kan mengelola JHI dan Jumahi. Jadi kita fasilitasi mahasiswa untuk misalnya belajar soal bagaimana mengelola OJS. Jadi online system dari perjurnalan itu kan ada prosesnya, ada workflow-nya. Ada juga kita apa ya ke karir juga. Karir itu
kita sendiri kan sekarang misalnya sudah punya kerjasama yang rutin dengan Kemendak, dan kemarin uji kompetensi juga. Di zaman saya tahun 2002 nggak ada itu uji kompetensi yang seperti itu, sama melibatkan kementerian. Dan ini kita terus dorong ya. Jadi supaya mahasiswa itu intinya punya banyak outlet gitu loh. Mau belajar nulis esai, nulis buku oke, gitu kan. Mau belajar nulis jurnal juga oke. Mau misalnya aku pengen jadi pengusaha nih Pak, mau belajar ekspor juga bisa. Intinya apapun yang bisa mendukung mahasiswa kita lakukan. Jadi kita tuh fokus ke karir. Jadi setelah lulus nanti harapannya anak-anak punya bekal dengan beberapa kegiatan pelatihan. Kita juga kasih informasi ke mahasiswa, juga kita adakan kegiatan yang pendampingan, misalnya scholarship. Ini kan ada yang Max ya, dengan dengan Jepang maksud saya. Ini ada alumni kita juga yang sudah jadi dosen di UMY dan kebetulan punya pengalaman dapat S2 S3. Kita fasilitasi mahasiswa. Ya, mahasiswa dan alumni ini bahkan, karena bagi kita ya itu yang prioritas ya. Kemudian juga ada beberapa alumni yang sudah bekerja di beberapa instansi, kita juga undang untuk jadi pembicara. Supaya mahasiswa kita yang sekarang tuh terbuka pikirannya bahwa sebenarnya profil tujuan karir itu bukan hanya di Kemenlu misalnya, bukan hanya di instansi yang dekat kaitannya dengan HI, tapi ada banyak ya, bisa ke Kemendak, bisa kerja di perusahaan-perusahaan internasional. Jadi itu. Bahkan kita juga mengelola magang gitu loh. Magang ini kan juga kalau Pak Ari, kalau saya itu mengatakan magang ini kayak kita curi start ya. Kenapa? Kita bisa tahu, misalnya kita bisa sasar, kita tahu kita satu saat ingin menjadi birokrat atau mau jadi pengusaha. Ya kita cari tempat magang itu ya di perusahaan gitu ya, perusahaan yang bergerak di bisa swasta, bisa BUMN, yang dia memang punya usaha yang sesuai dengan minat kita. Jadi kita dorong anak-anak untuk magang di situ 2-3 bulan supaya mereka tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana soft skill-nya gitu ya, supaya mereka bisa mempersiapkan sebelum mereka lulus. Nah, banyak sekali sebenarnya program yang kita lakukan itu ya dalam rangka untuk mempersiapkan mahasiswa ini supaya bisa bersaing dengan mahasiswa lain, HI lainnya. Bukan HI aja, di luar ini kan ada banyak mahasiswa di luar HI ya, kadang-kadang saling beririsan itu loh. Ekonomi mahasiswa FEB misalnya ekonomi bisnis juga punya ini gitu loh, irisan dengan karirnya HI. Begitu pula sebaliknya. Nah, makanya ada kegiatan ekspor impor itu juga karena HI juga secara bahasa juga bagus dan kemampuan untuk belajar juga cepat. Beda dengan zaman saya dulu. Ya, dikasih software anak-anak sekarang tuh langsung bisa gitu ya. Beda dengan zaman saya dulu lah. Jadi ini semua kita lakukan supaya alumni-alumni kita itu bisa mengisi di berbagai macam lini di pemerintah gitu. Kira-kira. Menarik ya Pak ya. Berarti memang sebenarnya dengan mahasiswa ini sudah bergabung di HIUMY ini sebenarnya sudah bisa memperoleh fasilitas-fasilitas yang Iya. tadi disebutkan oleh Pak Ari Iya, juga gitu ya Pak iya, ya. iya. Dan juga kita lihatnya memang sekarang kalau kita lihat kebutuhan, tantangan yang dihadapi mahasiswa yaitu memang mendorong mereka untuk terus-menerus ya mau tidak mau harus mengembangkan diri terus ya Pak ya. Iya. Karena kalau mereka tidak kepikiran ke sana ya takutnya malah semakin terbelakang, keduluan sama yang lain gitu Iya, ya Pak ya. Jadi iya, memang tantangan tersebut yang kemudian iya, bisa ini iya. mereka kayak gitu. Nah, dari tadi kegiatan yang sudah disebutkan oleh Pak Ari, fokus yang ingin dicapai oleh Laboratorium HI ataupun Prodi HI secara khususnya gitu ya Pak. Mungkin sejauh ini gimana sih Pak kemudian Bapak melihat manfaat atau animo dari mahasiswa HI dalam mengikuti kegiatan tersebut? Sebenarnya manfaat yang didapatkan mahasiswa sejauh ini Bapak ngelihatnya seperti apa Pak? Ya, kalau saya ngelihatnya ya alhamdulillah ya. Memang ya kalau dia belum dibilang optimal juga belum lah ya. Tapi kita mencoba untuk terus-menerus lah ya memperbaiki diri, melihat kesempatan. Sebenarnya kesempatan itu banyak. Tapi ya tinggal kita ini kan ya bagaimana kan ya kita manfaatkannya. Nah, sejauh ini misalnya kalau saya pribadi sudah cukup bangga lah ya. Dulu misalnya anak-anak yang lulusan HI itu ya baru ada public affair analis ya, uji kompetensinya kan. Itu pun ya bukan dosen kita yang menguji. Ya sekarang sudah ada beberapa opsi lain. Misalnya bahasa ya, English for Business gitu kan, yang kita kelola juga. Itu juga hasil dari kompetensi ini, pengakuan dari BNSP ini ya, itu juga membuat
mahasiswa HI UMY itu lulusan itu punya nilai yang lebih gitu. Ditambah lagi dengan ada ekspor impor juga begitu. Nah, kita juga cari kok, ini beberapa yang sudah jalan ya. Yang lain-lain, Pak Ari coba untuk komunikasi dengan Lemhanas kalau bisa ada pelatihan kepemimpinan misalnya ya, 1 minggu kan gitu dan mereka bisa, latih. Karena memang tantangannya juga banyak sekarang itu. Di samping kesempatan juga ada hal lain juga yang juga kita ngerasa yang kurang dari mahasiswa itu, tantangan mahasiswa sekarang. Ya, soal attitude ya, soal kedisiplinan, soal apa namanya, etika gitu. Kita kita apa, coba untuk lihat ini sebagai kesempatan. Memang ada sesuatu yang kurang, tapi kita juga bisa bisa lakukan sesuatu kok. Itu juga yang kita kita ini, apa namanya, kita upayakan lah ya. Dan yang jelas satu sisi mahasiswa sudah punya apa namanya, eee, ada banyak ya, ruang di Lab HI itu, bukan hanya mahasiswa loh, alumni. Dan luar biasa antusias itu yang tiap minggu yang dikelola oleh Mas Raffi itu yang pendampingan beasiswa Max itu banyak yang hadir. Terus kita juga sering adakan seminar, kita adakan diskusi karir dengan alumni, banyak peminatnya. Ya itu menunjukkan bahwa ya memang ada rasa apa namanya keinginan yang kuat ya, motivasi yang kuat dari mahasiswa dan alumni ya, sehingga apa mereka tertarik untuk ikut serta. Kalau dulu kan misalnya kalau beasiswa mereka harus cari sendiri. Ya, gimana taktiknya, terus gimana cara buat esainya. Ini kita fasilitasi gitu loh. Dan bukan bukan hanya tertutup. Jadi kita tuh juga di samping mahasiswa kan memang sudah kewajiban dengan alumni juga. Karena alumni ini kadang-kadang dia beberapa ya, kalau dulu kita mikirnya kalau udah alumni udah bukan tanggung jawab kan ya. Kalau sekarang enggak, alumni tetap kita fasilitasi karena ya kalau mereka berhasil kan tentu ya kebanggaan buat kita ya, kembalinya juga buat prodi ya. Jadi itu yang menjadi apa, target kita. Jadi antusiasme luar biasa, memang sih ya tentu terbatas ya, maka kita perlu improve terus-menerus program-program di lab ini sehingga ya bisa membekali banyak hal ya ke mahasiswa kita ya di luar sana. Karena tantangan zaman tuh semakin lama semakin banyak, maka kita harus menjawab tantangan itu dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, ya gitu. Oke, Pak. Berarti dalam hal ini Lab HI, Prodi HI berusaha sedinamis mungkin ya Pak ya, karena ya itu tadi ada banyak tantangan yang dihadapi Mhm, juga, tapi ya kemudian akhirnya Lab HI juga harusnya bisa mengevaluasi juga gitu ya Pak untuk mhm, perbaikan agar kemudian mahasiswa itu bisa memperoleh fasilitas yang mhm, seoptimal mungkin, yang itu iya, akan kembali ke diri mereka juga gitu Pak iya, untuk pengembangan diri mereka iya, kayak gitu. Oke Pak, kemudian tadi kita bisa mengetahui kemudian mahasiswa ini ada keinginan yang kuat untuk terus-menerus mendorong kemampuan mereka, diri mereka bisa lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Ari sendiri, ini Pak Ari selaku kepala lab dan juga sebagai dosen di HIUMY, sebenarnya bagaimana sih Pak, Bapak mungkin untuk sekedar sharing aja Pak dengan mahasiswa, bagaimana kemudian mahasiswa ini seharusnya bisa apa ya, memaksimalkan di satu sisi mereka ingin mengembangkan minat kemampuan mereka yang itu berarti berhubungan dengan soft skill dan hal-hal di luar ruangan kelas gitulah Pak mhm, istilahnya ya. Dan juga di satu sisi mereka yang ingin apa ya, tetap optimal juga di kelas gitu Pak, mhm, tetap tanggung jawab dengan mhm, akademik mereka gitu Pak. mhm, Bagaimana sebenarnya mahasiswa ini kan sekarang bimbangnya mahasiswa ya kayak gitu ya Pak ya. mhm, Mereka ingin akademiknya tetap maju tapi di satu sisi minat bakatnya itu juga tidak terlupakan karena dua-duanya harus berjalan iya, beriringan kayak gitu iya, Pak. Gimana iya. Pak menurut Pak Ari? Ya ini kembali ke mahasiswanya deh ya, juga, saya pikir beberapa dosen di kita juga mendorong kok. Kalau di kelas saya sendiri, Ya, Pak. saya persilakan mahasiswa itu kalau dia misalnya ya izin, eee, nggak bisa ikut perkuliahan ya, karena harus mengikuti lomba atau karena harus mengikuti, aktivitas yang tidak memungkinkan bagi dia untuk apa, hadir di kelas ya. Atau ya sejauh itu mereka kan kalau kalau kegiatannya cuma sekedar apa, menulis kan bisa di rumah ya, nggak harus izin juga gitu, bisa malam hari. Ya, jadi mereka tetap bisa bisa menyalurkan bakat, tinggal tergantung mahasiswa itu prioritasnya ya seperti apa gitu. Ya memang dua-duanya ya prioritas ya, tapi ada waktu kuliah kan ya dari pagi sampai sore misalnya atau pagi sampai siang, karena nggak tiap hari juga kuliah kan. Ada waktu kosong yang mereka bisa manfaatkan untuk ya misalnya kalau mereka minatnya menulis, mereka bisa manfaatkan atau
Ya dari satu hari itu ya mereka bisa sisihkan 2 jam misalnya untuk menulis ya. 1 jam 2 jam. Konsisten tiap hari, insya Allah ya ada hasilnya gitu ya dari situ. Jadi kalau mereka terlibat dari kegiatan di luar kampus, mereka bisa kok. Saya yakin di prodi sangat mendukung karena itu juga kan nama prodi juga. Yang kedua, kalau mereka memang misalnya ingin aktif atau melakukan kegiatan akademis yang sifatnya nggak perlu izin kan juga bisa, tapi tergantung mereka bagaimana mengelola waktu ya dengan baik ya. Selalu saya bilang ke mahasiswa, eee, ada Senin sampai Sabtu ya hari itu, 6 hari yang mereka bisa manfaatkan ya. Ya kalau enggak Senin sampai Jumat lah, mereka bisa manfaatkan 5 hari ini untuk kuliah dan belajar ya. Belajar itu bisa dengan menulis atau menyalurkan minat lah ya macam-macam. Sisanya mereka bisa libur gitu loh. Tergantung jadi, kembalinya ke mahasiswa bagaimana gitu. Kalau dosen sih saya yakin kalau dijelaskan ya mereka misalnya, dengan kondisi tertentu mereka tidak bisa hadir di kelas juga nggak ada masalah gitu ya. Yang penting jelas jadi, kegiatan itu ngapain gitu. Pun, eee, apa, ini kan juga untuk kebaikan prodi. Jadi saya pikir dua-duanya bisa jalan asal mahasiswa juga bisa bisa mengatur waktunya dengan baik ya. Mhm. Oke, Pak. Kembali ke manajemen diri dari masing-masing mahasiswa dan Mhm, juga ya itu tadi ya Pak, dengan apa ya, kesempatan, opportunity yang diberikan mhm, ya, yang sudah mhm, difasilitasi kepada mereka. Nah, teman-teman jadi jangan khawatir lagi ketika ingin memenuhi dua kebutuhan itu, mhm. dua-duanya tetap prioritas, tapi ya harus pintar-pintar juga gitu ya Pak ya, Iya, betul membagi betul betul. waktu mereka, bagaimana manajemen mereka Iya, dalam mengatur semuanya. Nah, mungkin nanti sebelum kita akhirnya menutup pembicaraan kita kali ini Pak, mungkin tadi kan kita sudah berbicara Pak, keuntungan ataupun manfaat yang mahasiswa peroleh setidaknya dalam jangka pendek, seperti misalkan mengisi waktu luang mereka mungkin dengan mhm, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ikut lomba segala macamnya. Tapi mungkin satu aspek yang belum kita sentuh itu terkait bagaimana ini bisa mendorong mereka jauh ke depannya lagi Pak. Mungkin mhm, terkait prospek ataupun jenjang karir mereka setelah nanti mhm, lulus kuliah gitu Pak. mhm. Bagaimana Pak? Kemudian Bapak berharap kepada mahasiswa dengan kegiatan yang sudah difasilitasi ini itu mampu mendorong mereka untuk jangka panjangnya bisa apa ya, membantu mereka juga nanti ke depannya kayak gitu Pak. Iya. Ya, ini terkait kegiatan yang kita lakukan ya, Iya program Pak. kami. Jadi ya sejauh ini yang seperti saya sampaikan sudah beberapa ada kegiatan ya, dan ini juga berdasarkan pengamatan kita ya, di prodi ya, tentang kebutuhan mahasiswa. Kita juga reguler kok ada program misalnya kita visit ke Jakarta, di Jogja, tanya ya kebutuhan dunia kerja itu seperti apa. Supaya kita punya feedback, kita kemudian baru, kemudian membuat program yang bisa menjawab dari masukan ya, dari users ya, alumni users itu. Nah, ini pola yang kita lakukan terus-menerus. Maka muncul ide soal uji kompetensi, kita cari informasinya gitu ya. Pelatihan-pelatihan, kita dorong mahasiswa juga untuk memanfaatkan platform online untuk bisa melatih soft skill gitu loh. Jadi ada banyak sekali, walaupun misalnya kita juga mungkin terbatas, mahasiswa juga bisa ngasih masukan kok. Kira-kira selain apa yang sudah kita upayakan, kira-kira apa yang kurang gitu. Mereka juga bisa ngasih masukan kok. Jadi saya selalu mendorong mahasiswa untuk datang ke lab HI gitu loh, memberi masukan ke kita. Di samping kita menyediakan, mereka juga bisa ngasih masukan, "Pak, ini misalnya, Pak, ini ada peluang nih Pak, kita bisa melakukan kegiatan ini." Wah, kita terbuka banget. Ya kita tahulah terbatas ya tangan kita ini ya, sementara tantangan tuh makin banyak ya yang harus dihadapi. Ya sementara ini ya beberapa hal tadi sudah kita lakukan di LFHI, bikin buku lah anak-anak, book chapter, nulis jurnal lah, semuanya itu untuk record CV ya. Semuanya itu kan kita pengen CV mereka tuh lebih banyak gitu ya, khususnya yang bisa kita fasilitasi ya, sertifikasi kompetensi lah dan lain-lain, itu kan semua pendamping mereka ya, setelah mereka lulus tuh supaya mereka bisa punya nilai yang lebih. Nah ya harapannya mereka lebih kompetitif gitu. Kalaupun ada yang kurang, ya ayo kasih masukan ke lab HI. Nanti kita follow up ya, nanti kita upayakan supaya ini bisa terpenuhi. Nah, itu yang ini. Jadi misalnya contohnya beasiswa ya, sejauh ini kita bisa mendampingi kayak pernah kita ada seminar Fulbright, Max gitu ya. Nah, sekarang ada lagi nggak kira-kira yang lain? Dan kita butuh masukan dari teman-teman ini. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ari. Sudah banyak sekali kita mendapat gambaran ya Pak ya Mhm. tentang bagaimana kemudian
eh, Prodi HI, Lab HI itu berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman ini bisa memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya ya Pak. Mereka bisa menguasai bidang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai Yap. minat mereka, dan juga Prodi HI, Lab HI juga berupaya untuk terus menerus menyediakan, Yap. memfasilitasi gitu ya Pak ya, Yap. untuk pengembangan minat bakat teman-teman dan bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka untuk kemudian bisa mengembangkan diri dan memperoleh apa ya Pak, setidaknya ketika lulus nanti mereka bisa melanjutkan entah karir atau studi yang lebih baik Ya, lagi ya. gitu ya Pak ke depannya. Nah, jadi itu tadi teman-teman, kita sudah mendengar banyak dari Pak Ari Kusuma Paksi. Terima kasih banyak Pak Ari atas Ya, waktu sama-sama. dan Ya. ilmu yang diberikan kepada kita semua Pak. Semoga teman-teman pendengar bisa banyak kemudian apa ya, mengetahui dan mengikuti ya kegiatan-kegiatan Lab HI, Prodi HI ke depannya, karena baik dari Prodi HI ataupun Lab HI juga telah banyak menyediakan kegiatan yang bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa. Ada soft skill gitu ya, ada pelatihan-pelatihan sampai uji kompetensi sertifikasi yang tadi Pak Ari sebutkan juga. Semua itu dilakukan untuk kemudian bisa mengoptimalkan kemampuan teman-teman semuanya hingga nanti bisa menjadi lulusan yang punya daya saing tinggi gitu Iya, ya Pak ya, betul. baik di dunia kerja ataupun yang ingin melanjutkan studi di dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, teman-teman, sebelum kami mengakhiri pembicaraan kita kali ini, saya ingin mengutip salah satu apa ya, ucapan yang cukup terkenal dari kutipan dari Mahatma Gandhi, yaitu we must become the change we want to see gitu ya. Jadi kita harus paham bagaimana kita ingin untuk terus membenahi diri kita, melakukan perubahan terhadap diri kita. Nah, kalau dalam konteks ini Prodi HI, Lab HI sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan kegiatan, fasilitas apapun yang teman-teman mahasiswa ingin dapatkan. Jadi manfaatkanlah itu sebaik-baiknya untuk kemudian teman-teman bisa membuat perubahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu, terima Ya, kasih banyak makasih. sekali lagi Pak Ari. Sama-sama. Saya Ahmad Mujadid selaku pemantik pembicaraan kita kali ini juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pendengar. Kita berjumpa lagi di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di lain kesempatan. Terima kasih dan terus dengarkan podcast HIUMY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.